Atau Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini di mata kuliah MAIS ya. Yang mana kita laksanakan kuliah MAIS hari ini, mohon maaf karena harus offline, tapi tetap akan saya pantau mengenai kelompok-kelompok yang hari ini presentasi. Mahasiswanya berikut juga dengan progres yang minggu lalu sudah saya mintakan mengenai event kita untuk beberapa waktu ke depan ya. Untuk itu, sebelum saya mulai, kemarin KJ jadinya ketemu dengan siapa untuk administratif tanda tangannya? ketemu dengan Bu Dewi langsung, Bu. Karena kami Oh, langsung cara PAP langsung ketemu aja. oh, ada arahan dari beliau mengenai agendanya? Hmm, agendanya sih nggak ada yang diituin banget tuh, Bu. Paling yang diituin untuk divisi sponsorship doang. Oh, kenapa memangnya? Boleh, Amanda? Izin kasih tahu ya Bu, jadi kemarin sudah sempat konsultasi untuk mengenai proposal sponsor dan ada beberapa revisi dari Bu Dewi dan udah diselesain juga sama saya semalam. Terus sama masalah yang per kelompok itu Bu, kan disuruh satu kelompok presentasi itu dua sponsor ya Bu. Nah, dikasih tahu ke Bu Dewi, kata Bu Dewi, agar tidak mengganggu perkuliahan yang lain, jadi satu kelompok satu sponsor aja Bu. Oh ya, baik. Ya, oke, nggak apa-apa. Arahan dari beliau. Jadi, mudah-mudahan ada banyak sponsor ya. Bisa satu atau lebih kalau memungkinkan. Bu, kayaknya ada berprospek nih, Bu. Dua, tiga. Silakan. Nanti terakhir laporan lagi secara komprehensifnya ya mengenai progresnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelompok yang hari ini kebagian untuk maju presentasi. Raise hand. Kelompok siapa aja? Zaki Haris, Rafli Imam, Al Ghifari, Maulana. Berempat atau masih ada? Satu lagi sama Satya, Bu. Satya sudah gabung? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Sip. Silakan kalian mempersiapkan diri. Silakan share screen materinya dan dibuka acaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 mata kuliah MAIS akan mempresentasikan materi terkait event. Oke, boleh di next. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Zaki Haris, lalu saya sendiri Muhammad Al Ghifari, lalu Muhammad Maulana, Satya Arya Disena, dan Rafli Imam Mutakin. Boleh next. Oke, ini jadi ada topik pembahasan yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada penentuan tema acara, lalu ada sustainable event, lalu ada special event versus regular event, lalu yang terakhir ada klasifikasi event. Oke, sebelum masuk ke materi, ini adalah latar belakangnya. Event atau acara itu merupakan alat komunikasi dan pemasaran yang semakin penting dalam berbagai sektor, terutama dengan perkembangan industri pariwisata, hiburan, dan bisnis. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, kebutuhan akan event berkelanjutan semakin mendesak, di mana acara tidak hanya fokus pada kesuksesan penyelenggaraan, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Konsep ini sangat relevan dalam industri MICE atau Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, di mana event berkelanjutan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat melalui pengelolaan limbah yang efisien dan penggunaan produk lokal. Boleh next.
Oke, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada jenis event. Jadi jenis event menurut ukurannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mega event. Mega event adalah event yang sangat besar dan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar pula pada masyarakat sekitar, bahkan pada negara penyelenggara, dan disebarluaskan, diliputi, dan ditayangkan pada berbagai saluran media. Event ini biasanya terselenggara setelah dilakukan bidding oleh atau kompetisi antara beberapa organizer untuk menjadi penyelenggara. Sebagai contohnya ada Piala Dunia. Lalu yang selanjutnya ada Hallmark Event. Hallmark Event identik dengan karakter atau etos dari satu daerah, kota, atau wilayah pada suatu tempat. Event ini bersifat regional di suatu daerah tertentu. Contohnya ada Carnival de Rio de Janeiro atau Oktoberfest di Munich. Lalu yang ketiga ada major event. Major event adalah event yang jika dilihat dari ukuran mampu menarik minat dari media untuk datang meliputinya. Menarik sejumlah pengunjung dalam jumlah besar dengan kurun waktu periode tertentu untuk menghadiri event tersebut dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sini contohnya ada Pekan Raya Jakarta yang diselenggarakan pemerintah DKI Jakarta. Oke, yang berikutnya ada jenis event berdasarkan kategori special event. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada leisure event. Saat ini leisure event yang berkembang banyak berdasarkan pada kegiatan olahraga. Kegiatan yang sama memiliki unsur pertandingan dan mampu mendatangkan banyak pengunjung pada event tersebut. Contohnya ada Olimpiade dan juga ada Asian Games. Lalu yang selanjutnya ada personal event. Jadi personal event itu merupakan segala jenis bentuk kegiatan yang melibatkan anggota keluarga atau teman. Banyak aspek kehidupan di era sekarang yang merubah bentuk asli kegiatan personal event. Misalnya, ada contohnya di sini ada halal bihalal, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yang ketiga ada cultural event. Cultural event merupakan event budaya yang biasanya diperingati tiap-tiap daerah sebagai ciri khas atau memperingati suatu adat tertentu dan melibatkan orang banyak. Misalnya, di sini contohnya ada Grebek Suro yang dilaksanakan ketika bulan Suro oleh masyarakat Ponorogo yang dimeriahkan dengan beberapa prosesi adat antara lain seperti ziarah makam, tarungan di Telaga Ngabel, kirap pusaka, dan lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada sustainable event. Jadi sustainable event itu acara berkelanjutan. Di konsep penyelenggaraan acara tidak hanya berfokus pada keberhasilan jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi. Jadi tujuan acara berkelanjutan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendukung ekonomi lokal. Boleh. Jadi ada beberapa elemen penting dari sustainable event. Yang pertama yaitu ada pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi pengurangan konsumsi sumber daya dan limbah merupakan prioritas utama dalam event berkelanjutan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih bahan yang dapat daur ulang adalah contohnya. Jadi selain itu, acara juga harus mengurangi penggunaan kertas yang dengan menggunakan teknologi digital seperti etiket dan aplikasi acara. Kemudian yang kedua ada pengurangan emisi karbon. Jadi sebuah acara yang ramah lingkungan itu berusaha untuk mengurangi emisi karbon dari acara tersebut dengan mengurangi perjalanan udara atau juga penggunaan transportasi yang menghasilkan emisi tinggi. Hal ini dapat dicapai mungkin dengan mempromosikan acara lokal atau dengan mengadakan acara dalam format hybrid, di mana peserta dapat hadir secara online tanpa harus berpergian. Kemudian yang ketiga, yaitu ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang mendukung keberlanjutan juga penting, karena penggunaan energi terbarukan di lokasi acara, penggunaan lampu LED, hemat energi, dan juga sistem manajemen gedung yang efektif adalah contohnya. Teknik ini tidak hanya mengurangi biaya operasional dan tapi juga mengurangi emisi karbon. Kemudian yang keempat ada dukungan ekonomi lokal.
Jadi event berkelanjutan itu tidak hanya memperhatikan lingkungan, tapi juga dampak sosial dan juga ekonomi. Ini termasuk menggunakan barang lokal. Jadi memilih pemasok dengan praktik bisnis berkelanjutan dan juga melibatkan tenaga kerja lokal. Jadi dengan demikian acara ini dapat meningkatkan ekonomi lokal dan juga memberikan lapangan kerja atau peluang kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kelima ada kepatuhan terhadap standar CSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Jadi setelah pandemi COVID-19, standar kebersihan atau kesehatan, keselamatan, dan juga keberlanjutan lingkungan seringkali digunakan untuk memastikan bahwa acara diselenggarakan dengan protokol kebersihan, kesehatan, dan juga keselamatan yang ketat. Selama penyelenggaraan acara, hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan peserta dan juga mendorong keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penyelenggaraan acara yang berkelanjutan meningkatkan nilai destinasi wisata tempat acara berlangsung. Dalam industri MICE, lokasi yang secara konsisten menyelenggarakan acara berkelanjutan cenderung lebih menarik bagi peserta dan penyelenggara acara. Karena mereka melihat komitmen terhadap praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan juga ramah lingkungan. Jadi ide tentang acara yang dapat bertahan lama mulai menjadi tren di seluruh dunia dalam industri MICE. Dalam semua keuntungan ini, acara yang berkelanjutan menjadi bukan hanya tren, tapi juga kebutuhan dalam industri MICE kontemporer yang menekankan pentingnya penggabungan keberhasilan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan juga kebersihan lingkungan. Perencanaan yang cermat, inovasi dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam acara, dari penyelenggara hingga pemasok dan peserta, diperlukan untuk menjalankan acara yang berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada special event dan event biasa. Nah, yang pertama itu ada tujuan, perencanaan, anggaran, dan experience. Next slide. Yang pertama ada tujuan. Event biasa biasanya melayani tujuan yang lebih langsung seperti rutin atau transmisi informasi. Sedangkan special event memiliki tujuan yang lebih rumit seperti memperingati acara penting, meningkatkan pengenalan perusahaan, dan memberikan tamu pengalaman yang tak terlupakan. Next slide. Selanjutnya ada perencanaan. Nah, perencanaan event biasa dilakukan lebih sederhana dan sering dilakukan oleh satu orang atau tim kecil. Sedangkan special event menyerukan perencanaan yang lebih matang dan panggilan yang lebih sering untuk tim yang lebih besar dan pemangku kepentingan tambahan. Next slide. Eh, yang ketiga ada anggaran. Anggaran event biasa memiliki anggaran yang terbatas dan lebih mudah dikelola, sedangkan special event memerlukan anggaran yang lebih besar karena seringkali melibatkan layanan khusus seperti dekorasi, hiburan, dan promosi. Next slide. Yang terakhir ada experience. Event biasa peserta cenderung memiliki pengalaman yang standar dan tidak terlalu berkesan, sedangkan special event didesain untuk memberikan pengalaman yang unik dan berkesan bagi peserta, seringkali menciptakan kenangan yang tahan lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi event. Nah, klasifikasi event ini terdapat beberapa menurut Wagen and White tahun 2010. Yang pertama itu ada berdasarkan ukuran event. Nah, ukuran suatu event akan berpengaruh pada kompleksitas acara. Semakin besar acara, maka akan semakin besar juga jumlah pihak yang hadir. Dan semakin kompleks pula persiapan yang harus dipersiapkan. Begitu pula sebaliknya, acara dengan ukuran kecil maka memiliki objektif yang lebih spesifik dengan jumlah stakeholder yang lebih sedikit. Massive event umumnya bersifat internasional, mengingatkan jumlah yang ditargetkan untuk hadir pun besar. Contohnya seperti tadi yang acara event besar seperti Piala Dunia yang itu yang FIFA World Cup yang menghabiskan jumlah tiket sebanyak 30.000. Nah, yang kedua itu ada motivasi event. Motivasi suatu event merupakan dasar dari pelaksanaan itu acara. Ada yang memiliki motif untuk mencari keuntungan atau profit, seperti misalnya untuk menjual produk, memperkenalkan produk. Namun ada pula event yang dilakukan non for profit, seperti CSR, event atau edukasi. Nah, yang tiga itu ada sifat event. Sifat event ini terbagi menjadi dua, ada yang bersifat publik
Publik yang dimaksud ini adalah kegiatan yang diadakan untuk umum dan bersifat terbuka. Namun ada juga yang bersifat private atau non-publik, yakni peserta dari suatu event hanyalah pihak-pihak tertentu atas dasar pertimbangan tertentu dari pihak penyelenggaraan event. Selanjutnya ada yang empat, ada event impact. Terdapat tiga sektor utama yang terpengaruh dengan diselenggarakan event tersebut, yakni kayak social event, ekonomi faktor, terus politik faktor. Nah, hal yang dipaparkan di atas adalah faktor yang akan berpengaruh pada langsung suatu event. Ketika event dibentuk dengan tujuan untuk mengedukasi audiensnya, maka disebutkan sebagai educational event. Educational event adalah acara yang berhubungan dengan proses edukasi yang ditunjukkan kepada target tertentu. Pengemasan acara dilakukan secara spesifik dengan topik tertentu melalui training dengan target, yakni sekelompok orang yang memiliki elemen edukasi. Nah, pelaksanaan educational event ini umumnya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyukseskan kegiatannya seperti vendor dan juga pihak penyedia jasa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulan dari materi kali ini itu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai berbagai jenis acara, mulai dari event berskala besar seperti Piala Dunia hingga acara yang lebih kecil seperti pesta ulang tahun. Tapi selain itu dibahas pula konsep event berkelanjutan yang semakin penting dalam industri MICE. Event berkelanjutan lebih menekankan pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan tujuan mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga dibahas perbedaan antara event spesial dan biasa, di mana event spesial lebih fokus pada pengalaman unik dan berkesan bagi peserta. Dan yang terakhir, klasifikasi event menurut Wogen dan White memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami kompleksitas dan tujuan dari setiap jenis acara. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan raise hand aja. Ya, silakan dibuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya di sini? Jadi silakan yang ingin bertanya, langsung raise hand aja. Sebelum ada yang raise hand, saya ingatkan Ketua Kelas PJ atau PJ, tolong bantu ya yang tidak on cam, dianggap tidak hadir saja. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, silakan Mas. Oke, Ada yang boleh. banyak nanya. Silakan dari Samara. Ya, sebelumnya terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Saya sama Kak Sabila. Izin bertanya, bagaimana sih prinsip sustainability itu bisa diterapkan dalam sebuah leisure event? Contohnya itu kayak Olimpiade. Terima kasih. Mohon maaf, Samara, suaranya kurang terdengar. Oke, segini udah kedengeran belum? Oke, aman-aman. Oke, jadi pertanyaan itu, bagaimana sih prinsip sustainability itu bisa diterapkan dalam sebuah leisure event? Contohnya itu kayak Olimpiade. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh Sabrina. Baik, sebelumnya terima kasih atas kelompok 3 dari presentasinya. Saya izin bertanya, apa perbedaan yang mendasar antara tujuan dari special event dengan event biasa? Terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya silakan Vira. Oke, perkenalkan nama saya Pirananda Putri. Izin bertanya, bagaimana sih sebuah personal event kayak pesta pernikahan itu dapat dimodifikasi menjadi lebih sustainable? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ayu boleh. Perkenalkan nama saya Ayu, izin bertanya apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam penyelenggara cultural event yang berkelanjutan? Oke, terima kasih. Yang terakhir boleh Adib. Oke, makasih lagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade. Di sini saya mau nanya, tadi kan sudah dijelasin antara mega event dan major event ya. Nah, apa sih yang membedakan antara mega event dengan major event tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Adib. Oke, untuk kami minta waktu sebentar Bu untuk mencari jawabannya.
Ya, silakan Mas. Eh, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari mega utama yang terletak pada skala dan dampaknya. Mega event seperti Piala Dunia memiliki skala internasional, dampaknya itu ekonomi yang sangat besar dan melibatkan banyak negara. Sementara major event itu seperti Pekan Raya Jakarta yang memiliki skala regional, namun tetap mampu menarik minat pengunjung dalam jumlah besar dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut. Apakah sudah terjawab, Adit? Sudah terjawab. Oke, terima kasih Jaki. Saya ingin Oke. menjawab pertanyaan dari Vira. eh, apa saja tentang bagaimana sebuah personal event seperti pesta pernikahan dapat dimodifikasi menjadi lebih sustainable. Nah, pesta pernikahan dapat menjadi lebih sustainable dengan memiliki dekorasi dari bahan alami, menyajikan makanan lokal dan organik, mengurangi penggunaan plastik sekali sekali pakai, serta menyumbangkan sisa makanan ke panti asuhan. Bagaimana, Vira? Sudah, terima kasih Arya. Sama-sama, Mas Vira. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Samara Salsabila. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana prinsip sustainable diterapkan dalam sebuah leisure event seperti Olimpiade. Jadi prinsip sustainable dalam Olimpiade dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti penggunaan energi terbarukan di venue, penggunaan bahan daur ulang untuk pembuatan fasilitas, serta program edukasi tentang lingkungan bagi atlet dan penonton. Jadi contohnya kayak di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Jadi medali yang digunakan itu terbuat dari bahan daur ulang ponsel. Bagaimana Samara? Apakah sudah terjawab? Oke, udah. Terima kasih, Rafli. Oke, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan cultural event yang berkelanjutan. Nah, jadi tantangan dalam penyelenggaraan cultural event yang berkelanjutan itu diantaranya ada menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dengan modernisasi, lalu mengelola limbah yang dihasilkan dari banyaknya pengunjung, serta memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan acara. Jadi kira-kira itu tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan cultural event. Bagaimana Ayu? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Maul. Oke, yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Sasa. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara tujuan dari special event dengan event biasa? Dan berikan contohnya. Oke, menurut kelompok kami, special event memiliki tujuan yang lebih kompleks dan spesifik, seperti memperingati peristiwa penting atau meningkatkan brand awareness. Dan contohnya ada seperti peluncuran produk baru dari sebuah perusahaan. Terus kalau event biasa memiliki tujuan yang lebih sederhana. Contohnya kayak rapat rutin atau pertemuan tim. Apakah sudah terjawab, Sasa? Oke, sudah. Terima kasih, Algi. Oke, sama-sama. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya? Cukup. Oke, baik. Saya akan mengulas sedikit ya mengenai kelompok ini yang sudah melakukan presentasi tentang event, yang mana event ini lebih mengarah ke sustainable gitu ya. Apa sih yang disebut dengan sustainable, Sabrina? Sabrina, sustainable itu apa? Sustainable itu keberlanjutan gitu bukan? Keberlanjutan. Jadi apa itu Asmiatun berkelanjutan maksudnya? Maaf Bu, kenapa bisa diulang pertanyaannya? Berkelanjutan itu maksudnya gimana? Cahya Mustika, maksudnya event yang berkelanjutan itu apa? Em, Arti berkelanjutan di sini adalah sesuatu yang bisa tetap bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sehingga bisa tetap menawarkan kehidupan yang baik. Itu sih Bu kira-kira. Oke, jadi gimana Sapna contohnya? Contoh event berkelanjutan ya, Bu. Ya, Bentar. apa eventnya terus-terusan atau gimana? Jadi eventnya itu mungkin bisa terus-terusan, tapi memperhatikan lingkungan sekitar, Bu, dengan masyarakatnya juga. Jadi Oke, nggak berdampak negatif untuk sekitarnya. ya. Contohnya gimana, Cecilia? Implementasi contohnya aja, satu aja. Contohnya itu kayak misalkan mengadakan event gitu Bu, tapi menggunakan apa fasilitas atau apa sih namanya alat-alatnya bahan-bahannya itu yang aman untuk lingkungan dan lain-lain. Misalnya bisa menggunakan apa menyediakan makanan organik dan lokal, terus juga penggunaan plastiknya atau mempromosikan alat-alatnya itu dengan bahan yang aman untuk lingkungan gitu Bu. Oke, bahan yang aman untuk lingkungan. Terus, sustainability juga mengusung konsep green economy. Maksudnya apa tadi yang sudah dibahas, Aufa? Green economy. Halo, Aufa? Iya Bu, sebentar. Maksudnya itu mengutamakan
pendekatan yang kayak eh, mengutamakan keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara kayak gimana ya? Ya kayak apa sih Bu? Mengutamakan itu Bu, lingkungan itu yang tadi. Oke, jadi green economy apa itu kesimpulannya? Oke ya, jadi kalau teman-temannya presentasi, tolong disimak. Karena di akhir sesi saya ingin mengukur kalau online begini, pemahaman kalian tentang apa yang dipresentasikan temannya. Temannya tadi saya lihat presentasinya sudah bagus, materinya sudah komprehensif, menjawab semua tentang event yang sustainable ya. Nah, jadi balik lagi, apa itu event yang sustainable? Jadi, sekarang yang namanya event terselenggara itu tidak boleh hanya hit and run. Tidak boleh hanya sekedar terselenggara saja. Kalau konsepnya seperti itu, ke depannya tidak hanya membawa perekonomian menjadi lebih baik saja, tapi lingkungan juga, faktor sosial dan lingkungan harus diperhatikan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada pemikiran konsep sustainable, kalau ada event sebesar kayak kemarin tuh Bruno Mars. Orang-orang datang ke sana pasti pakai kendaraan, macet. Di JIS itu kebayang nggak emisinya, karbon dioksidanya, kebayang sampai berapa harus orang menggunakan kendaraan gitu ya, motor maupun mobil. Itu kalau sekali event. Kalau satu tahun beberapa kali event, udah pusatnya di Jakarta, yang memang itu di Jakarta menjadi eh, apa terburuk udaranya kedua di dunia. Jadi kalau kita tidak melek orang-orang yang mengadakan I.O., bayang ke depannya akan lebih eh, akan memperparah situasi, tidak hanya tidak hanya faktor yang lain, tapi juga yang utama adalah sosial dan lingkungan. Kalau di sini ada yang pernah nonton yang kemarin tahun lalu Coldplay. Nah, Coldplay juga tahun lalu dia mengusung konsep sustainability. Sustainable-nya dari mana, Bu? Coldplay ini bersama tim manajemennya, dia mencetuskan bahwa kita itu, kalau misalnya konser-konser keliling dunia, tidak boleh memperparah situasi pencemaran lingkungan. Maka pada saat itu, dia mampu menekan adanya konser tersebut, dia mampu menekan 50% emisi karbon dioksida, ya, gas CO2. Dengan cara apa? Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Jadi dia berani bayar mahal menggunakan pesawat ekonomi juga, datang setiap touring ke lokasi di negaranya, tapi bukan menggunakan bahan bakar aftur yang biasa ya, tapi menggunakan bahan bakar yang betul-betul ramah lingkungan. Nah, ternyata efeknya ketika Coldplay dan manajemennya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, akhirnya mulai diikuti jejak-jejaknya oleh event-event atau IO-IO yang menyelenggarakan event juga. Jadi makin ke sini makin rame tuh. Kalau dulu mah ya sekedar hanya menyelesaikan event tersebut, tapi ke sini-sini semua event itu semua event itu akan mulai eh, memperhatikan juga mengenai keberlanjutan gitu. Nah, terus contoh yang lainnya seperti apa lagi? Ada juga Java Jazz. Pernah nonton? Java Jazz di Indonesia itu kan event terbesar ya se-Asia Tenggara. Dia yang datangnya pun sampai ratusan ribu orang yang datang ke terselenggaranya event tersebut. Bahkan 20%-nya dari mancanegara. Nah,
Kalau misalnya itu event terkesan bagus, pro terhadap lingkungan, maka ketika orang yang berkunjung dari luar negara masuk ke negara Indonesia, dia akan melihat, ih bagus ya eventnya gitu. Dia akan terkesan, akhirnya bisa menceritakan tuh ke orang-orang di negaranya bahwa kesannya berbeda event-event yang sudah mereka datangi dengan event yang baru ini karena tidak hanya terselenggara acara saja, tapi lebih mengedepankan ke eh, lebih mengedepankan ke lebih mengedepankan terhadap pemerhati sosial atau lingkungannya. Nah, terus tadi juga disinggung mengenai green economy. Jadi green economy itu apa? Green economy itu adalah ekonomi hijau. Kalau di laut namanya ekonomi biru. Nah, ekonomi hijau ini maksudnya setiap event upayakan harus ada UMKM, memberdayakan produk lokal, menggait UMKM, dagang tuh di situ. Jadi ekonomi dari si UMKM itu jalan. Jadi kalau misalnya ada event, terselenggaranya event, undang UMKM, kebayang kalau misalnya ada sampai ribuan UMKM, bayangkan ekonomi bergerak, sosialnya naik, masyarakatnya tertolong. Nah, itu yang disebut dengan green economy. Green sustainability itu bagian dari green economy itu bagian dari sustainable. Jadi, upayakan jangan memakai produk-produk yang di luar, berdayakan UMKM daerah atau lokal. Kalau kalian lihat ke mall suka ada brand-brand UMKM. Mereka biasanya pasang produk-produknya. Walaupun pasti di pikiran kalian kok lebih mahal ya? Biasa aja tapi kok jadi lebih mahal ya? Kenapa? Karena mereka homemade, tidak mengandalkan alat, jadi human yang mengerjakan dari si produk-produknya. Makanya dibandingkan alat pasti harganya akan lebih mahal. Nah, itulah tantangan dari mengimplementasikan sustainability itu pasti agak sedikit mahal karena harus ada effort ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Mohon maaf saya nggak bisa maksimal ya karena udah 3 hari ini batuk, terus juga kurang sehat jadi suaranya keganggu nggak bisa ngomong banyak-banyak. Sekarang kita dengarkan aja dari temennya mengenai kesiapannya KJ, silakan ambil alih. Melaporkan persiapan dari proposal maupun sponsorship. Saya juga mau lihat penampilan proposal dari sponsorshipnya. Kenapa, KJ? Sebentar, Bu.
Oke, Bu izin mempresentasikan progres kami. Jadi ini saya sudah perbaiki ya untuk keberangkatan yang minggu lalu Ibu sempat bilang untuk suruh perbaiki. Jadi yang di atas sudah benar kan Ibu? Untuk kedua dosen mata kuliah MAS ini ada Ibu sendiri, Bu Mayang Rianti, dan dosen keduanya ada Ibu Dewi Numalasari. Iya, betul. Lanjut. Lalu juga ada tantangan nantinya untuk wakil dekan kita itu Pak Endra Pahala MSI dan juga untuk koordinator kurikulum studi PAP yaitu Pak Roni Pasna. Terus kalau ke bawah, terus. Terus. Ini kan gak ada perubahan untuk di pendahuluannya. Paling ada perubahan yang di rundown kan Ibu. Kita membaca tata tertib itu sebelum MC membuka acara. Paling itu. Kalau bahasa asing tulis miring ya. Iya. Ya, seperti ini. Terus kalau yang Ibu bilang kan minggu lalu itu harus menyantumkan juga topik yang dibacakan oleh pembicara ya Bu ya. Tapi kan kita belum ada fix dari pembicaranya ini siapa dan apa yang mau beliau bicarakan. Jadi saya belum masukin ke rundown-nya ini Bu. Saya kan belum tahu. Kalau pembicara biasanya ya akan berbicara sesuai dengan undangan dari kita. Topiknya mau apa gitu. Pembicara menyesuaikan Mas, sesuai dengan undangannya. Nanti ibu berbicara tentang ini ya Bu, gitu. Topiknya seputar ini. Jadi mereka akan menyiapkan materinya. Jadi dari kita. Jadi tulis di dalam rundown-nya mengenai topiknya apa, pembicara yang keberapa gitu. Oke, baik Bu. Tapi kalau yang sharing session itu kan nggak tentu ya Bu, atau sama aja? Sharing Session dengan alumni. sharing session alumni, tapi sertakan topiknya misalnya kesan pesan kuliah prodi PAP atau cara meraih beasiswa itu kan topik. Gitu. Ya, sampaikan di rundown-nya supaya pasti kalau namanya melampirkan undangan ke pembicara, selain dari surat undangan menerangkan mengenai waktu, tempat dan lain-lain, dia juga pasti nanya rundown. Yang pertama dia akan melihat durasi dia berapa lama, yang kedua topiknya apa yang akan saya bicarakan. Ya, fiksasi lagi mengenai rundown-nya. Baik Ibu. Sebentar, ke atas dulu. Oke, lanjut. Ini kok belum dirubah? Yang mana? Pembacaan CV oleh moderator. Terus lanjut materi yang pertama naik. Sesi tanya terus pembacaan CV oleh moderator lagi. Materi yang kedua sampaikan, baru di bawahnya sesi tanya jawab. Jadi parallel session. Ngerti nggak? Gimana Bu? Penyampaian materi seminarnya itu di atas Mas setelah pembacaan CV moderator CV pertama oleh pemateri yang pertama gitu. Terus penyampaian seminar. Selesai dari itu, pembacaan CV pembicara yang kedua, penyampaian materi oleh pemateri. Baru terakhir sesi tanya jawab. Jadi penyampaian seminar ini 20 menit 20 menit Mas, di breakdown lagi. Oh iya. Baik Ibu. Ngerti nggak? Iya ngerti. Nggak bisa saya coret-coret ya. Oke, lanjut. Peserta terbaik ini diukur dari apa? Indikatornya? Mungkin keaktifan dalam interaksi ketika ditanya oleh
pembicara, terus juga aktif saat saya tanya jawab, Bu. Ya, berarti pengumuman apa pertanyaan terbaik biasanya itu diberikan ke para pemateri. Bapak mau pilih siapa, Pak? Pertanyaan Ya, terbaik, ya. betul. Oke, lanjut. Terus itu mungkin itu aja sih Bu. Kalau RAB nanti diisi sama sponsor juga apa-apanya. Terus ini Coba kan lihat anggaran ya secara sekilas aja. ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, ke bawah. Ini aqua gelas dengan aqua gelas itu sudah ada di dalam snack bukan? Konsumsi, mana tim konsumsi? Belum, Bu. Aquanya terpisah sama snack. Karena kan snacknya itu 10.000, udah snack doang, Bu. Aquanya dipisah jadi. Oh, oke. Jadi masuk-masukin ke dalam itu gitu ya, PR ya. Berarti harus siap tuh pagi-pagi tuh. Karena kan kita mana nggak ada GR lagi kan? GR-nya maksudnya ada, tapi hak min jauh hari gitu. Kita ganti, Bu. Untuk gladinya itu tanggal 17 dari siang ke sore. 17 tuh berarti H-1. Iya. Itu bisa. Minggu lalu kan katanya nggak bisa. Ternyata pas dilihat itu dipakai ruangannya itu dari jam 8 sampai jam 12 acara dari yang lainnya itu, Bu. Jadi kita coba buat minjem di jam 1 sampai jam 4-an. Oke, berarti bagus ya. Jadi kita bisa ngecek-ngecek H-1-nya. Lanjut. Itu pemasukan 3.800.000 sudah dapat. Izin jawab ya, Bu. Eh, Iya. itu untuk pemasukannya belum ada, tapi baru saya tulis aja gitu, Bu, di rancangannya. Oh, di rancangannya. Oke, baru RAB ya berarti ya. Iya, Bu. Oke, sejauh ini sudah oke. Bagaimana mengenai karena kita bicara tadi tentang sustainable, gimana implementasi sustainable-nya? Ketua, Kalau untuk sustainable saya belum kepikiran untuk acara ini, Bu. ya, sampaikan di proposal tambahan bahwa dalam event ini mengusung juga konsep sustainable dengan cara mengurangi penggunaan kertas di setiap eventnya. Jadi pendaftaran semuanya dilakukan secara Kalau untuk pendaftaran sama sertifikat itu kita pasti pendaftarannya pakai online sih, Bu. iya online. Jadi maksud saya tetap dibunyikan di proposal bahwa kita mengusung juga konsep sustainable. Ah, Ya, baik, Bu. oke. Terus sudah dipastikan ya itunya bisa pematerinya. Sudah konfirmasi lagi belum? Sudah, Bu. Kemarin sudah fix untuk pembicara yang kependidikan ataupun non-kependidikan. Saya sudah dapat rekomendasi juga dari Pak Roni. Dan mereka berdua, Alhamdulillah, sampai sekarang bisa. Dan mereka juga udah ngirimin link in-nya buat dimasukin ke proposal. Oh, ke proposal. Oke, sertakan ya. Jadi minggu depan itu progresnya harus sudah jauh. Dengan Bu Dewi itu, Bu Dewi bahkan mintanya udah di atas 50% loh, 75% kalau bisa. Jadi di sini sudah mulai lagi RAB-nya nanti dibuat Excel dong biar kita tahu ya. Jadi jangan dalam bentuk deskripsi begini. Lampirkan tersendiri lampiran keberapa,
filenya dalam bentuk Excel ya. Oke, silakan. Berikutnya dari sponsorship cerita bagaimana mengenai kemungkinan-kemungkinan kita mendapatkan dana. Ayo, mana? Izin jawab ya Bu, untuk kemungkinan dana kita dari yang kemarin per kelompok itu Bu, satu kelompok itu mencari satu sponsor yang itu udah harus fix di minggu ini apa kayak gitu Bu. Dan masih minta tolong juga ke bendahara, semoga bisa minta ke R sedikit untuk acara ini juga. Ke mana? Ke R Bu, R itu apa? boleh bantu jawab bendahara? Ke bagian keuangan di FE, Bu. Bagian keuangan di FE. Tapi biasanya mereka udah pasti minta eh, proposal ya, lampirkan proposalnya. Makanya proposalnya harus udah jauh-jauh hari ke apa namanya, ke pembicara juga harus melampirkan proposal, tornya gitu ya, melampirkan rundownnya harus sudah fix. Tapi kalau misalnya rundown itu saya bisa jamin bahkan H-min 30 menit juga atau H-min 10 menit masih bisa bergeser. Tapi kita minimal harus sudah punya tahu, harus sudah tahu mengenai guideline-nya gitu. Ada rundown saja kadang kala masih ganti-ganti acaranya susunannya, apalagi kalau nggak ada gitu ya. Jadi persiapkan jauh-jauh hari, minggu depan harus sudah fix fix lagi. Yang pertama saya mau lihat yang tadi perbaikannya, dicatat dong sekretarisnya siapa ini, progresnya lagi minggu depan. RAB-nya ditulis dalam bentuk Excel, surat undangan sudah mulai dikonsepkan di draft untuk para pembicara. Topiknya tentukan dari dua pembicara itu, rundown-nya juga diperbaiki. Tadi seperti masukan dari saya. Jadi nanti sistemnya kita parallel session saja. Terus tim siapa lagi yang kalau soal desain sertifikat, undangan, flyer, itu timnya siapa? Angkat tangan coba resen. Sendirian aja ini Cecil? Berdua Bu sama Mahesa. Sama Ya, staff yang lain juga. ya. Sudah dikonsepkan belum surat undangan, flyernya, e-flyernya, terus untuk backdrop videotronnya di belakang nanti? Udah sih Bu, kita udah bagi-bagi job juga. Jadi tema desainnya itu kita ngambil Nusantara. Dan kebetulan juga kemarin ngomongin dress code, kita rencananya dress code itu kan pakai batik ya. Jadi sesuai juga sama tema desainnya. Dan untuk jobnya semuanya udah dibagi-bagi. Ada e-banner, terus sertifikat dan lain-lain Bu. Cuma untuk progresnya semuanya masih jalan. Ya, minggu depan saya mau minta fixnya ya. Tolong nanti laporan dilampirkan khusus untuk tim-tim yang tadi saya sebutkan mengenai persiapannya sampai ke desain sertifikatnya. Terus untuk tim yang pemasarannya ini, kira-kira sudah di list belum sekolah-sekolah mana saja yang menjadi target? Siapa yang kerjanya itu? Divisi mana? Raise hand lagi. Jangan kita udah siap, ternyata nggak ada peserta, repot. Siapa tim marketing yang nanti jalan nyari orangnya? Kalau untuk tim marketing yang apa undangan ke sekolah itu nanti paling masing-masing dari anak acara ataupun anak HPD bisa menghubungi mahasiswa yang PKM sekarang, Bu. Jadi kita minta bantuan. Itu juga udah arahan dari Pak Roni sama Bu Dewi buat minta tolong karena mahasiswa yang PKM buat ajak kelas 12 saya buat ikut acara kita. Oke, fiksasi lagi ya. List nama sekolah-sekolahnya. Nah, minggu depan juga sudah ada
list-list dan target jumlah dari masing-masing sekolah. Misalnya sekolah 41 berapa siswa, sekolah 47 berapa siswa gitu. SMK 47 misalnya, ya. Bu. Terus untuk perizinan administratif sudah beres semua KJ? Sini kemarin Firman untuk ruangan udah dicantumin ke M kan ya? Udah, nanti tinggal diambil sih, mau dilihat dulu ada yang salah lagi apa enggak. Oke. Sip. Coba di share screen mengenai proposal sponsorship-nya saya mau lihat. Kemarin kan saya nggak sempat baca. Izin share screen ya, Bu. Ya. Mana belum muncul, Mbak? Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Jadi di sini ada sebenarnya awal cover proposal itu awalnya kan cover, yang kedua itu lembar pengesahan dari petinggi-petinggi acara. Lalu selanjutnya itu ada tentang acaranya tersebut yaitu PAP Intention 2024 Seminar. Eh, ada yang mau direvisi nggak, Bu? Udah cukup. Oke. Selanjutnya itu ada tujuan kegiatan. Dirapikan aja nanti ya rata kanan. Oke, baik, Bu. Selanjutnya itu ada nama kegiatan, tema kegiatan, timeline, dan sasaran kegiatan. Ya. Lanjut dulu. Selanjutnya itu ada pelaksanaan kegiatan. Di sini ada hari, tanggal, waktu, tempat, dan bentuk kegiatan, deskripsi sedikit dari kegiatan tersebut. Ya. Selanjutnya itu ada susunan kepanitiaan. Ada BPHI dan BPH. Karena saya nggak nulis semuanya staff karena takut kepenuhan dan di proposal nanti jadi nggak begitu bagus tampilannya. Ya. Selanjutnya itu ada apa yang didapatkan dari kerjasama, itu ada peningkatan visibilitas merek, akses ke audiens target, reputasi positif, jaringan bisnis, kesempatan branding, inisiatif tanggung jawab perusahaan, sosial perusahaan atau CSR, dan terakhir itu media promosi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada target pembicara. Di sini ada dua yang insya Allah fix. Tapi di sini saya belum dapat gelar dari Bu Evi Erwiati. Nanti ditambahin gelarnya beliau. Ya. Selanjutnya ini ada rencana anggaran yang udah di merge up. Kemarin Bu Dewi mintanya tuh rencana anggaran untuk sponsor itu hampir menyentuh 10 juta, Bu, agar menarik perusahaan. Oke, Di terus. situ ada detail-detailnya. Nyentuh angka 9.555.000. Oke, terus. Di sini ada jenis-jenis sponsor, yaitu ada sponsor platinum, gold, silver, dan bronze. Di sini ada keuntungan untuk sponsor PAP, sponsornya itu ada di platinum, gold, silver, dan bronze. Disebutkan Mbak kalau nanti dikasih keterangan ya. Kalau untuk sponsor misalnya logo on sertifikat itu dia XL ukurannya berapa keterangannya? Iya, nanti L bisa. itu berapa, silver berapa, bronze berapa? Ada keterangannya. Belum ditambahin di sini, tapi saya udah memikirkan. Jadi kalau nggak salah itu untuk platinum itu berapa kemarin ya? Berapa? Pokoknya 10 banding 10 kalau nggak salah.
100 banding 100 dari besarnya banner kayak gitu, Bu. Terus goldnya itu 75 kali 75, silvernya itu 50 kali 50, kalau bronze itu 25 kali 25. Oke, lanjut. Di sini ada in kind of sponsorship, terus ada tambahan benefit add-on itu sesuai sama MOU nanti, seandainya ada. Terus ada sponsor lepas dan donatur partisipasi. Selanjutnya ada narahubung. Di sini ada saya sama WHOR yaitu Sabrina. Terus di sini ada surat pernyataan kerjasama. Jika sponsor berminat, tinggal isi dan berikan kepada yang terhubung kontaknya di sini. Dan ada banknya juga. Terus di sini ada terakhir penutup dan ketua pelaksananya Alvin sih, kayak gitu, Bu. Oke, ya dari secara keseluruhan proposalnya sudah bagus. Cuma kalau saya ngelihat sebagai donatur nih, yang namanya ngelihat proposal itu yang enak untuk dilihat gitu. Pasti yang pertama eye-catch dulu. Jadi yang Word, tampilannya Word, tulisannya kayak begini-begini, orang pasti males baca. Tapi kalau dihias gitu ya, kayak dibikin icon-icon, ini paket gold, ini paket ini dengan ketentuannya sebagai berikut. Jadi dikasih eh, dimodif lah gitu, ya, diramaikan apakah dikasih back apa tuh Iya, belakangnya Bu. Saya watermark, juga udah bikin. udah konfirmasi ke HPD, Bu, untuk desain proposal. Ya, didesain maksud saya ya. Jangan dalam bentuk Word kayak begini, apalagi nanti kan dicetak kita banyak kalau udah fix, ya. Oke, terus tadi udah semua bikin secara menarik ya. Disertakan banknya juga udah ya, Mbak? Udah, Bu, udah di lembar pernyataan tadi. Oke, kira-kira ini kan minggu lalu teman-teman sudah saya tugaskan kira-kira ya minimal kalau nggak bisa sampai jalan atau nyari minimal sudah ada bidikan dulu lah kira-kira mana yang akan kalian mintakan sponsor. Mana yang kira-kiranya berprospek untuk dijadikan sebagai tim kerjasama. Bagaimana mengenai progresnya? Apakah sudah terlihat hilal-hilalnya, Mbak? Untuk sampai saat ini saya belum nanya ke masing-masing kelompok sih, Bu. Oke, coba kita tanya ke masing-masing kelompok. KJ, Iya Bu, izin kelompok kita itu ada saya, Dayat, Jo, Asmiatun, sama Andes. Itu saya udah dapat bidikan dan saya juga udah dapat ACC dari eh, ketua CEO pokoknya yang bimbel gitu Bu. Jadi kayak dia tuh oke. punya bimbel yang menyelenggarakan untuk masuk PTN. Terus dia tuh udah ACC juga kan. Bahkan dari awal banget Ibu bilang output dari MICE ini adalah event. Ya udah saya pikir saya buat langsung ngajuin ke dia. ACC itu berarti tinggal nunggu proposal sponsor doang. Keren, keren, keren. Jadi udah tertarik ke berapa ini katanya? Maksudnya gimana Bu? Kalau kira-kiranya sudah tertarik ke yang paket mana dia? Belum belum dicantumin Bu proposal Oke. sponsor Bu. Suggest untuk paket yang paling banyak ya. Nah, kalau bimbel gitu kan biasanya dia mencari mahasiswa bimbingannya ya. Ya, Nah, carikan yang tidak ada di situ. Jadi kayak misalnya menawarkan Bapak, kalau Bapak mau ada paket yang lebih maksimal lagi supaya lebih efektif, Bapak sebelum acara dimulai diberikan waktu 10 sampai 15 menit mengenai pemaparan tentang bimbel Bapak. Tapi di luar dari acara. Jadi sebelum dimulai nih, jam 7, makanya kalau misalnya acaranya jam 8, upayakan siswa registrasi itu jam setengah 8. Jadi dari jam setengah 8 itu 15 menit untuk yang bimbel-bimbel itu melampirkan eh, materinya gitu. Jadi iklan dulu lah secara tidak kasat mata gitu, soft selling namanya. Nah, itu biasanya kalau di adjust untuk yang seperti itu, kasih gambaran, dirayu-rayu, artinya ini keuntungannya besar, priceless lupa keuntungannya gitu. Di luar paket itu bisa bisa jadi dia gitu. Yang penting kalau tim sponsorship itu bisa nego-negonya, lobby kemampuan komunikasinya. Gitu ya, KJ. baik Bu. Ada berapa perusahaan? Saya baru dapat satu itu doang sih.
Satu. Hmm. Oke, bagus ya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kita belum apa namanya sudah ada gambaran. Nanti kita dapat pemasukan dari sini nih, gitu. Kalau ini saya kenceng loh, maksudnya saya kenceng nge-push kalian itu ya memang gini event itu gitu. Belum lagi internalnya, belum lagi pelaksanaannya. Jadi memang harus persiapannya matang jauh-jauh hari ya. Berikutnya kelompok yang lain lagi, raise hand mengenai prospek-prospeknya. Ya, gimana Amanda? Saya Cecil sama Mahesa itu dari kelompok satu, Bu. Jadi baru ngomongin target aja sih, belum ngobrol sama orangnya langsung. Nah itu kita ada dua target. Yang pertama itu anak perusahaan Indonesia Raya yang ada di samping kampus. Itu anak perusahaannya sih, Bu, bukan perusahaan intinya. Cuman saya ngomongnya bakal sama orang yang ada di perusahaan intinya, kayak gitu. Terus yang kedua, eh, dari pihak travel setahu saya itu ada dari Cecilia, cuman belum ngobrol, tapi kita udah mau apa sih mau ngobrol baru apa target aja, jadi ada dua kayak gitu. Oke, jadi kalau proposalnya sudah fix, Mbak harus sudah mulai jalan ya. Oke, udah bagus, sudah ada kira-kira ke sini sama ke sini. Minimal sudah ada rencana. Ya, yang lain gimana? Selain Amanda dan KJ, Aufa, Aufa ke siapa targetnya? Eh, belum di apa namanya belum di omongin lanjut lagi sih Bu. Apa Siapa namanya nama Mas? kelompoknya? Siapa saja nama-nama kelompoknya? Sabrina sama Yasinta. Sabrina open mic, Yasinta open mic. Silakan sampaikan. Maaf Ibu, kelompok kita ada Aufa, terus saya sendiri Sabrina Afifah, Yasinta, terus Mutia, sama Zikra Alia. Nah, itu kita sih udah ada kontaknya buat yang paham MIFI itu loh Bu sama Milo. Udah ada kontaknya, cuma buat ngasih tahu ke merekanya itu belum dibales. Milo susu maksudnya. Iya, Oke. Nah, ini juga ada apa? Sponsorship dalam bentuk produk juga kalau misalnya ada yang ngasih terus mau memberikan sponsor jangan ditolak ya. Tapi nanti kita tetap tawarkan paketnya mau yang mana gitu. Jadi kalau jumlahnya banyak, diakumulasikan saja dalam bentuk uang misalnya berapa nih masuknya ke paket yang mana gitu. Ya. iya Bu. Oke, terima kasih. Jadi nanti minggu kalau sudah beres nih proposal minggu depan sudah fix belum Mbak Sabrina, Mbak Amanda? Untuk proposal berarti dari pihak sponsor sudah, cuman tinggal desain saya serahkan ke HPD, Bu. Ya, KPD tolong didesain minggu depan sudah fix ya semuanya ya. Tadi juga yang nyatet siapa? Samara. Tolong dicatat masukan-masukan saya yang hari ini. Saya akan tanya lagi minggu depan progresnya gitu. Ya, termasuk surat-surat undangan, draftnya dan lain-lain sudah harus siap. Oke, berikutnya Tia Atika. Tia dengan siapa? Saya kelompoknya sama Zahna, Alia, sama Imelda. Bu. Ya, silakan open mic teman-temannya. Bagaimana progresnya? Siapa yang akan di kalian incar? Zahna, Zahna atau Zapna? Iya Bu, sebentar. Kemarin sih saya kata dari Alia itu dia dapat temennya itu ada yang di Cimory. Nah, rencana kita mau menghubungi pihak Cimorinya, tapi untuk saat ini kita masih cari pilihan lain sih Bu gitu. Oke.
Cimory yang susu. Iya, betul. Tapi nggak mesti ke sana kan. Misalnya Cimorinya Bu harus ngambil produknya ke puncak. Aduh, jangan ya. Oh, enggak, Bu. Ya maksudnya jadi nanti merepotkan, terus juga ditambah bahayanya itu loh. Saya nggak terlalu menyarankan kalian harus effort sampai sebegitunya gitu. Yang dekat-dekat aja sekitaran kampus, tuh kayak temennya tadi. Ada Bu travel pinggir kampus. Ada Bu tempat bimbel sekitaran kampus yang ngebidik mereka gitu. Nah, itu udah tepat banget sasarannya gitu ya. Ini sih Bu, eh, soalnya kan di apa ada gudangnya juga Cimory, jadi nggak mesti ke puncaknya gitu. Oh, oke, nanti kalau Jadi di puncak kamu susah balik khawatirnya ya. Terjebak macet 2 hari di sana repot. Oke, yang penting di prospek lagi ya, terus gitu ya, sampai nanti mendekati hari H udah kekumpul. Tadi di proposal disampaikan nggak acaranya tanggal berapa, terus harus kirim transfernya minimal H-berapa, Mbak? Oh, kalau transfer belum, Bu. Kalau acara ditulis acaranya kapan dan jam berapa. Ya, kasih deadline. Jadi nanti ketika teman-teman yang lain di jalan bawa proposal, pasti ditanya, ini kapan paling lambat? Jadi kalau acaranya tanggal 18, jangan tanggal 17 penutupannya. H-10 hari kan kita harus pegang uang dong, DP-DP, konsumsi dan lain-lain. Ya. Baik. Oke, yang lainnya siapa lagi yang mau menyampaikan sebelum saya tanya loh? Menyampaikan progresnya gimana? Ya, gimana Firman? Firman dengan Oke, siapa kelompoknya? Sabrina Aisyah, Rikawari Manihuru, Rini Naila, dan Salsa. Salsa. Untuk progres dari kelompok kita itu kita udah berdiskusi ya Bu. Untuk targetnya itu kemana? Yang pertama itu ada Christian Flag, tapi yang Christian Flag itu kan sepengalaman saya itu dia ngasihnya itu nggak fresh money, dapatnya itu kayak barang, tapi barangnya itu masih bisa dijual sih Bu ke yang tempat lain. Terus yang kedua itu ada Flip. Flip itu juga saya udah pernah ngejalanin ya untuk sponsoran Flip ini. Untuk sponsoran Flip ini cukup lumayan besar gitu fee-nya. Kalau nggak salah organisasi yang saya jalani itu dapat sekitaran 7 jutaan kalau nggak salah ya. Wow, Itu oke. caranya itu kayak kita tuh Aplikasi ya. ngebuat akun Flip sama nanti harus ada bukti transaksi yang udah dijalanin di Flipnya itu Bu gitu. Yang jadi permasalahan ini buat transaksinya itu Bu, buat bukti transaksi yang kita jalanin di Flipnya itu kemungkinan itu harus pakai dana pribadi dulu. Nanti kalau misalkan emang uangnya udah cair dari sponsor Flipnya baru digantiin dana pribadinya itu untuk transaksinya itu kalau nggak salah sih saya kemarin minimal 10.000 ya. Sama nanti kalau yang saya jalanin itu Flip itu dia tuh minta wadah buat sosialisasiin beasiswa dia karena Flip ini sekarang ini lagi ngejalanin beasiswa gitu Bu. Jadi gitu sih Bu mungkin. Oke, berapa target yang harus install pakai aplikasi Flip itu? Kalau Kalau mau nggak dapat 7 juta. ya kalau nggak salah itu seratusan deh Bu minimal. 100 orang. Iya. Di bawah dari itu misalnya setengah gitu. Saya belum tahu sih Bu, saya juga belum nanya lagi ke teman Ya. saya. Nego ke Flipnya. Kalau misalnya turun-turunnya berapa? 70. Kelas ini saya minta kerahkan semuanya. Ikutin apa apa masukan dari Firman tadi mengenai bidikan dari Flip itu lumayan loh ya. Nah, jadi memang kalau misalnya kayak perbankan, e-wallet, kayak begitu, mereka pasti nyecarnya mengenai pembukaan rekening, install aplikasi gitu. Fiktif aja dulu kalian bareng-bareng gitu, maksudnya bukan fiktif ya, fakta ya, artinya real, tapi kalian kerjasama gitu untuk event berhasil ini. Nah, ini kan tujuannya untuk terrealisasi, jangan sampai ada dana-dana dari pribadi yang keluar, upayakan gitu. Jadi kalau sponsorshipnya banyak, keuntungannya buat siapa? Buat kalian juga. Silahkan nanti dimaksimalkan. Selesainya mau pembubaran, Bu, di mana? Sabu Haci misalnya. Sabu Haci 2,5 ini dikali 40 ya 10 jutaan gitu. Silahkan gitu. Nah, itu kan keseruan gitu. Wah, ini susah-susah dahulu, senang-senang kemudian tuh real time-nya yang begini ya. Jadi tolong saling bantu kalau misalnya Firman cari eh, istilahnya kayak nasabah ya, target baru, kalian harus bisa menjadi targetnya gantian. Misalnya yang tadi satunya lagi Bank Mandiri gitu. Atau misalnya Bank BNI. Kalau saya dulu gitu.
event nih, dari event saya selalu follow up ke bank-bank gitu. Dulu karena saya jadi kabak humas universitas, mereka target mencari membuka dari nasabah baru. Satu nasabahnya berapa saya tanya? 25.000, saya minta 35, saya bilang. Saya bisa sampai 100, 200, 300. Oke, tapi setiap harinya harus ngechip ya Bu, sampai 100 gitu. Oke, 100. Jadi cashback-nya itu untuk pembubaran panitia gitu. Nah, itunya lincahnya kalau kita cari sponsorship. Jadi seru, ada capeknya tuh ada yang dibayarkan. Ya. Nah, jadi kalian juga bisa follow up tuh ke bank, e-wallet, tadi Flip, tadi yang sampaikan oleh Firman. Firman pepet terus ya, nego-nego, maksimalkan kemampuan lobby negosiasinya untuk bisa dia memberikan sponsor. Bila perlu, kalau sudah di list, kira-kira ada banyak sponsor yang ingin meminta waktu untuk presentasi di depan siswanya, nah itu jadi kita harus spare time dulu, jangan di tengah-tengah. Upayakan kalau misalnya itu, Pak, di awal sesi sebelum nanti acara intinya, sampaikan sebelum acara inti loh. Jangan di tengah-tengah ada padekan dan lain-lain ya. Di sebelum acara inti, Bapak nanti kita berikan space bicara 10-15 menit. Padahal sebenarnya belum dimulai itu acaranya. Bahasanya diperhalus aja, ya. Oke, terima kasih Firman update-annya. Siapa lagi yang mau nge-update? Andes, ini diam-diam Andes. Saya udah tadi Bu sama Alpensi yang CEO Bimbel untuk perguruan tinggi negeri. Oh, yang dengan KJ. Iya, Iya Bu. Bu. Oke. Siapa lagi yang belum? Mutia Najwa. Saya udah tadi sama kelompok bareng Sabrina, Bu. Oke, siapa yang belum melaporkan? Adib, dengan siapa Adib? Kalau kelompok saya itu ada saya sendiri Bu, terus ada Nabila Nur Fitri, Syifa Febriani, sama Nurul Soliha. Kemana jalannya? Kalau kelompok kita tuh baru omongan dong sih Bu, baru rencana. Mungkin nanti kita mau membidik salah satu perusahaan berita gitu Bu, media digital itu. Cuman untuk masih rencana, tapi nanti mungkin kita bakal ada perusahaan-perusahaan lain, tapi masih belum ditentuin lagi Bu. Oke, bagus. Biasanya ngasih kalau media-media itu. Paling jadi media Eh, partner kan? Ya mungkin media partner Bu, karena emang dia digital, terutama berkaitan dengan ekonomi pendidikan gitu Bu. Oke, tapi sampaikan lagi ya, tambahkan lagi ya, jangan hanya media partner, kita butuh fresh money-nya untuk kegiatan eventnya. Ya, Baik Bu. harus punya alternatif. Oke, masih ada yang mau melaporkan sebelum kita closing? Kita nggak sampai selesai, nggak apa-apa ya. Suara saya udah habis, masih ada 3 kelas ke depannya. Oke, kalau cukup, Dayat mana? Ibu Dayat dispensasikan, dia ada acara CDC, Bu, untuk alumni Connect. Oke, nanti tolong di list yang hari ini hadir diperbarui Google Drive-nya ya, PJ, dibantu Dayat. Yang PJ ini siapa sih, Dayat atau PJ ya? PJ ini saya, Bu. Oh, sorry, saya pikir Dayat. Dayat berarti untuk yang etika bisnis kalau nggak salah ya, Betul. balik saya. Oke, dibantu ya di list yang hadir hari ini siapa saja. Terus minggu depan saya inginnya sudah lebih jauh progresnya. Kita lari kencang supaya ke depannya udah tinggal enak, udah tinggal make sure aja. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kelompok yang akan maju mempersiapkan materinya dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi